Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ketua PCA Balen lan sedaya jajaranipun lan ugi sahibul bait. Sahibul bait sinten? Ibu-ibu sedaya saking beberapa PLN di Balen dan seluruh undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di dalam kesempatan ini gua pakai bahasa Indonesia ngomong ya. Apa jajaran pimpinan gua. Ngapa sih aku? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi dalam upaya kita memperkuat keorganisasian dan juga mendalami Islam melalui kajian yang nanti akan disampaikan siapa ya? Lagi disampaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada kedua kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak ya. Nyantai mawon Bu ya, kula sing grogi. Ada mikir nek no. Soale dihukum wong wedok sakmene kae. Luwih deledek timbang ngaji apa di depan bapak ya. Kajian tadi. Dan mboten usah serius-serius. Kaya kula mboten apa? Mboten deledek gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian di siang ini kita akan mencoba mendalami tentang paham agama menurut tarjih Muhammadiyah. Waktunya berapa nih? Berapa menit? Insya Allah matur 15 menit lan luweh, cuma luweh mbuh pira. Tapi yang jelas 15 menit ya. Jadi kita akan mencoba memperdalam tentang paham agama menurut tarjih Muhammadiyah. Dan kenapa kok paham agama ini perlu untuk kita perdalam? Ada beberapa alasan Pak atau Bu, ibu-ibu sekalian. Paham agama itu sudah mulai didiskusikan oleh Muhammadiyah tahun 1930-an. 30-an. Hotbestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu sudah mencoba memunculkan 5 pertanyaan yang nanti berkaitan dengan juga paham agama. 1938-an, ini sejarah yang penting untuk dipahami. 1938 di SM itu diedarkan 5 pertanyaan kepada grup dan cabang Muhammadiyah. Kalau sekarang mungkin ya wilayah, daerah, cabang dan ranting
dulu istilahnya apa? Grup dan cabang tahun 1938. Pertanyaannya ada 5. Pertanyaan ini penting karena nanti menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Yang nomor 1 itu mahuwaddin, apa itu? Agama, yang nanti kita akan coba kupas. Yang kedua, mahiyad dunia, apa itu dunia? Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Yang kelima, ma huwal qiyas. Jadi di Muhammadiyah ada apa? Qiyas itu. Qiyas itu ada di Muhammadiyah. Jangan sampai kita hanya paham kalau di Muhammadiyah hanya Quran dan sunnah. Kalau ijma dan qiyas milik tetangga apa? Milik tetangga kita. Jadi di Muhammadiyah ya ada qiyas juga. Implementasinya dalam kasus apa, Bu? Kalau jenengan bayar zakatul fitri itu pakai apa? Pakai beras. Sekarang ada yang pakai uang. Kalau di Indonesia secara umum ya beras atau uang. Tapi yang menjadi pertanyaan, dua-duanya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah nggak zakatul fitri dengan beras? Uang, pernah atau nggak Nabi mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Tidak. Terus kalau tidak dilakukan Nabi, kenapa kok dilakukan? Jenengan tetap ngotot bayar zakatul fitrinya nanti ya beras atau uang. Padahal di zaman Nabi, Bu, kalau kita perhatikan di hadis-hadis Nabi itu mengeluarkan zakatul fitri itu kurang lebih ada 4 makanan. Yang pertama at-tamar. Tamar itu apa? Kurma. Yang kedua syair. Syair itu apa? Gandum. Yang ketiga zabib. Zabib itu kismis. Kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Pernah makan? Kismis ya, bukan kismis tonggo nama orang gitu. Kemudian akid. Akid itu apa? Keju gitu. Ada 4 makanan ini yang dibuat Nabi sebagai zakatul fitri gitu. Kalau kita nyebutnya zakatul fitrah atau fitrah kalau orang Jawa. Tapi di bahasa hadis itu zakatul fitri. Sebagaimana Idul Fitri atau Idul Fitrah? Itu kan sama toh. Zakatul fitri itu zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya gitu. Nah, sekarang idnya disebut Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri. Tapi zakatnya zakatul fitri itu zakatul fitrah. Kalau jenengan nggak konsisten, giliran idnya disebut Idul Fitri, zakatnya zakatul fitrah. Belum jenengan betul ya. Kita ngaji kan agak mikir loh. Suatu yang kita ketahui kadang kita coba gali gitu. Disebut zakatul fitri atau zakatul fitrah. Kalau di hadis itu nyebutnya zakatul fitri. Fitri itu artinya apa? Berbuka. Berarti kalau Idul Fitri artinya hari yang mana kita boleh berbuka. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita melakukan apa? Puasa. Berarti kalau Idul Fitri kita nggak boleh puasa, maka haram. Kalau jenengan sok solehah ya. Sok soleh atau sok soleha? Nah, saya kadang juga bingung, saya biasa ngaji di depan bapak-bapak, jenengan saya sebut soleh. Soleha itu, saya suka puasa itu, karena saking solehnya akhirnya Idul Fitri
atau Idul Adha mau puasa ya. Padahal itu tidak diperkenankan karena namanya Idul Fitri gitu. Berarti hari berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan zakat yang berkaitan dengan hari raya berbuka itu juga disebut zakatul fitri. Dalam hadisnya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, tidak zakatul fitrah ya. So'an min tamrin, satu sok dari tamar gitu. Jadi tidak ada istilah zakatul fitrah dalam hadis. Tapi kalau dalam fikih ada, itu dalam fikih apa? Ada, karena dipahami oleh ulama fikih zakatul fitrah itu esensinya apa? Esensinya apa? Tu'matan lis-sha'im dan juga tuhratan apa? Tu'matan lil masakin wa tuhratan apa? Lis-sha'im minal lagwi wa rafath. Ada nilai purifikasi. Sehingga kalau disebut zakatul fitrah dihubungkan dengan fitrah itu apa? Kesucian. Ma min mauludin illa wa yuladu apa? Alal fitrah. Tidak ada seorang bayi kecuali dilahirkan dalam keadaan apa? Suci. Sehingga zakatul fitri ini seolah-olah apa? Menyempurnakan puasa kita, karena puasa kita masih suka gosip Bu ya, masih suka apa? Ngerasani tonggone, ngerasani yang paling angel ditinggal Bu ya. Mudah diucapkan tapi maksudnya mudah diucapkan, ngerasani itu nggak boleh gitu. Tapi susah untuk ditinggalkan. Terus bukan ketemu wong loro mesti rasa-rasanya yang paling enak. Nah sehingga kalau kita puasa ya itu bisa mengurangi nilai atau kualitas ibadah puasa, sehingga zakatul fitri itu apa? Menyempurnakan pahala puasa kita. Sehingga diistilahkan oleh ulama zakatul fitrah. Berarti semuanya betul Bu, mau disebut zakatul fitri atau zakatul fitrah. Tapi zakatul fitrah itu istilah ulama fikih. Tapi kembali ke tadi Bu, kenapa kok kita di Indonesia zakatul fitrinya itu beras sama uang ya? Padahal dua-duanya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Makanan pokok. Ya, karena dipahami kurma, gandum, kismis, keju itu sebagai makanan pokok di zaman Nabi. Sehingga kita bangsa Indonesia yang kebetulan jenengan kenyangnya dengan apa? Dengan nasi. Kalau dengan roti kenyang atau enggak Bu? Semangat. Kalau jenengan bilang nanti apa waktu makan dikasih roti saja gitu. Nggak usah makan nasi. Kalau saya di Mesir aja itu 6 bulan itu baru bisa makan apa? Roti. Meskipun makan banyak nggak mampeh gitu. Artinya tetap apa? Lapar. Tapi uniknya Bu, mayoritas apa orang di negara itu atau di seluruh dunia itu makanannya apa? Roti. Hanya orang Asia Tenggara saja yang nasi. Nah, dari sini kenapa kok dipahami kita boleh zakatul fitri dengan beras? Karena dikiaskan dengan makanan-makanan pokok di zaman Nabi. Itulah yang disebut apa? Kias. Nah, kalau misalnya uang itu karena ijtihad kontemporer Bu. Kenapa? Karena di masyarakat modern uang itu segalanya. Uang itu segalanya atau enggak? Segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang ya, tapi uang bukan segalanya. Sehingga apapun itu transaksi pakai uang. Sehingga untuk memudahkan ada ijtihad zakatul fitri itu boleh berupa uang, apalagi masyarakat perkotaan yang apa? Beras aja beli, masa uang kemudian dibelikan beras baru dibagikan gitu. Dan orang fakir miskin jenengan kasih zakat fitri itu nanti dia butuhnya apa? Butuhnya uang atau beras? Ya kalau misalnya belanja sudah banyak kan dia butuh uang, sehingga diperbolehkan
zaman sekarang. Itu yang pertanyaan yang kelima tadi, mau huwal qiyas, apa qiyas? Sehingga di Muhammadiyah juga ada qiyas. Nah, yang berkaitan dengan paham agama itu ada di jawaban Muhammadiyah tentang pertanyaan yang pertama, yaitu apa? Ma huwa din. Apa itu? Agama. Ini jenengan ingat-ingat Bu ya. Jangan sampai di Muhammadiyah masalah 5 enggak tahu. Yang tahu apa? Masalah apa? Karena masalah 5 ini menjadi paradigma pemikiran apa? Muhammadiyah. Semua kegiatan ijtihad Muhammadiyah harus bisa dikembalikan ke masalah 5 gitu. Dan jenengan kesini itu konteksnya apa? Waktu tujuannya apa? Fisabilillah ya. Gaya sekali. Fisabilillah lah ya betul. Nah, kita kesini apa? Saya ingin paham agama. Berarti apa? Berkaitan dengan agama. Saya kesini untuk apa? Silaturahmi itu ke duniaan, sehingga semua permasalahan bisa dilihat melalui perspektif masalah 5 itu. Pentingnya masalah 5 dalam pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Oke, kita kembali ke topik kita. Ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa itu? Agama. Agama itu dari sisi bahasa, atau etimologi atau lughatan, itu memiliki banyak makna. Agama itu maknanya ta'ah, ketaatan, al-khudu, ketundukan, kemudian juga al-jaza, balasan, kemudian juga al-qanun, ad-dini, aturan agama, al-qanun ad-dunyawi, aturan keduniaan, dan seterusnya. Kurang lebih ada 9 makna. Tapi kita agak fokus di makna bahasa yang berkaitan dengan arti apa? Agama. Tapi yang menjadi fokus kita berkaitan dengan definisi atau pengertian agama. Ad-din istilahan, agama secara apa? Terminologi atau istilah gitu. Dalam HPT kita, HPT itu himpunan putusan tarjih. Kok ngerti ya? Angkat pagi ya. Tadi di Muhammadiyah ada HPT, himpunan putusan tarjih. Sudah ada 2 buku Bu. Ini penting kalau levelnya pimpinan yang paling enggak punya. Ada HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. 2-nya belum terbit. Ya, karena masih ada beberapa dokumen yang belum ditemukan sehingga belum dipublish oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nunggu sempurna dulu, atau dokumen yang notulen munas tarjihnya ditemukan. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan ke depan sudah diterbitkan ya, sehingga jenengan nggak bingung gitu. Baru anak pertama langsung anak ketiga, anak 2-nya mana gitu. Di samping ada putusan, ada fatwa. Fatwa itu dikumpulkan dalam buku namanya TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama. Kamu tidak pinter. Tanya jawab apa? Agama. Itu berisi fatwa. Sudah ada 9 TJA. jilid. 9 apa? Jilid. Kalau jenengan ingin paham keagamaan Muhammadiyah itu ya, referensinya, kitabnya atau rujukannya tadi HPT ada jilid 1 dan 3, kemudian TJA dan Jamaah Agama ada 9 jilid. Ada 9 apa? Jilid ini. Ini apa? Produk apa? Tarjih gitu. Baik putusan maupun fatwa. Nah, pertanyaan ma huwa din, apa itu agama, itu sudah direspon oleh Muhammadiyah di HPT jilid 1 di Muktamar Muhammadiyah di Jogja tahun 1955.
Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, yang disebut agama itu ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama diawali dari sumber orang beragama. Yang pertama apa? Ma anzalahu Allahu fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti sumber pertama atau sumber primer dalam kita beragama apa? Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Dalam apa sunnah sahihah? Sunnah itu apa? Sunnah itu apa, Bu? Ada sunnah, ada hadis. Beda atau sama? Sama atau beda? Atau beda-beda sama-sama? Kalau dalam perspektif Muhammadiyah sama. Terkadang disebut sunnah, terkadang apa? Hadis. Tapi kalau sunnah itu lebih merujuk pada kepribadian Nabi. Nanti berkaitan dengan sunnah ada 3. Sunnah apa? Qauliyah. Kalau qauliyah berupa apa? Perkataan Nabi. Contoh sunnah qauliyah apa? Pokoknya setiap Nabi bersabda itu disebut sunnah qauliyah. Ketika kita bicara pentingnya niat, itu hadisnya apa, Bu? Hadisnya apa? An-niyatu fi qalbi. Atau innamal a'malu binniyat. Ini penting, Bu. Segala aktivitas kita ditentukan oleh niat. Betapa pentingnya apa niat. Ini sunnahnya apa? Qauliyah. Perkataan Nabi. Kalau kita mau sholat, itu ada nggak perintah Nabi? Nabi memerintahkan kita untuk sholat mengikuti versi beliau atau mengikuti apa? Gaya sholat beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kamu sekalian kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat itu harus mengikuti Nabi, tidak boleh pakai gaya apa? Sendiri. Sholat ya sesuai dengan apa yang diperhatikan oleh Nabi. Itu yang disebut sunnah apa? Qauliyah, sunnah yang berupa ucapan. Tapi yang kedua, ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa apa? Perbuatan. Segala aktivitas Nabi yang berkaitan dengan penjelasan tentang agama itu disebut sunnah apa? Fi'liyah. Misalnya ketika Nabi sholat, dalam hadisnya dijelaskan istaqbalal qiblat, Nabi menghadap kiblat. Tsumma kabbara, baru takbir. Jadi kalau jenengan sholat ngadep kiblat dulu, Bu ya. Jangan takbir Allahu Akbar baru cari kiblat. Yang diperhatikan Nabi apa? Menghadap kiblat dulu, karena istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu syartun min syurutis sholat, termasuk satu dari syarat-syarat sholat. Apa beda syarat dengan rukun? Ini penting ini, Bu. Apa, Bu? Rukunnya yang dilakukan. Nah, kalau syarat tidak dilakukan. Dari awal takbir sampai kan. Kalau rukun itu di dalam sholat, di dalam ibadah. Kalau syarat di luar ibadah. Tapi kesamaannya apa? Sama-sama apa? Sama-sama wajib, harus dikerjakan. Kalau ibadah tidak terpenuhi syaratnya, sah atau enggak? Tidak. Kalau tidak terpenuhi rukunnya, tidak sah. Ya, contohnya kalau wudhu itu syarat sahnya sholat. Karena kalau kita batal atau punya hadas, sholat sah atau enggak sholat? Tidak. Tapi kita lakukan sebelum sholat atau pada waktu sholat? Sebelum itu disebut apa? Syarat. Berarti kalau mau sholat ya wudhu dulu. Kalau apa? Hadis kecil. Kalau hadis besar ya mandi. Jangan Allahu Akbar, saya belum wudhu ya, tak wudhu dulu. Enggak boleh. Nah itu. Demikian juga menghadap kiblat tadi. Kalau Nabi mau sholat apa? Istaqbalal kiblah, menghadap kiblat. Tsumma kabbara, terus mengucapkan Allahu Akbar itu. Kalau Allahu Akbar rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat. Rukuk rukun
sholat. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua ini contoh rukun kita lakukan setelah takbiratul ihram, karena sholat itu harus diawali dengan apa? Takbiratul ihram gitu. Tapi sunnah fi'liyah tadi berarti yang Nabi ketika mau sholat menghadap kiblat. Kemudian ketika Allahu Akbar mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga? Bahu atau telinga? Boleh dua-duanya. Tapi kalau tarjih Di antara telinga, di antara bahu dan telinga ini. Itu mata berikutnya. Ya, itu sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah takririyah, yaitu ketetapan Nabi. Ada sebuah kejadian yang terjadi di depan Nabi, kemudian Nabi mengiyakan atau diam. Karena diamnya Nabi menunjukkan apa, Bu? iya. Menunjukkan kebolehannya. Kalau diamnya jenengan, Bu? 1000 bahasa nggak tahu maksudnya itu. Penuh dengan penafsiran, Bu ya. Menang berarti seneng. Itu. Contohnya ketika ada sahabat ya, ketika sholat membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat Nabi tanya, manil mutakallim, siapa yang membaca doa tadi? Kemudian Nabi bersabda, ajibtu laha, saya heran dengan doa ini. Qad futihat abwabus sama, pintu-pintu langit telah dibuka gitu. Menunjukkan apa? Doa ini diridhoi oleh langit, maksudnya diridhoi oleh wahyu. Tapi munculnya doa Allahu Akbar kabira, jenengan fanatik Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabira? Atau nggak hafal Allahumma ba'id, jangan ini. Hafalnya Allahu Akbar kabira. Apa cah kula? Hafal dua-duanya ya. Mantan ya. Enggak, kalau di Muhammadiyah boleh diamalkan. Maksudnya HPT kita Kitabus Shalah 1929 itu Allahumma ba'id dan wajjahtu. Belum. Wajjahtu itu 1929 gitu. Tapi wajjahtunya lengkap. Tidak wa ana minal muslimin, tapi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik dibaca secara lengkap. Kemudian 2015 di Monas Tarjih ke-29 di Jogja itu ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah sebagaimana hadis tadi Ibnu Umar riwayat Imam Tirmidzi. Artinya Muhammadiyah ada prinsip kemudahan di dalam apa? Menjalankan agama itu. Selama dasarnya apa? Sunnah sahihah atau makbulah gitu. Boleh pakai Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh apa? Allahu Akbar kabira. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah Allahumma ba'id gitu. Allahumma ba'id yang meskipun dulu backgroundnya bukan Muhammadiyah, ketika di Muhammadiyah ya harus. Kenapa? Menunjukkan identitas. Biar ada kemajuan dalam pemahaman apa? Agama. Kalau jenengan dulu backgroundnya Muhammadiyah yang biasanya Allahumma ba'id sejak kecil, sekarang ditambahi wajjahtu sama Allahu Akbar kabira. Mau atau enggak ya? Fanatik Allahumma ba'id saja. Tapi kalau ada yang sepuh-sepuh gitu, saya ikut di Muhammadiyah, hafal saya Allahu Akbar kabira, ya sudah gitu. Biarkan dia bisa bermuhammadiyah dengan Allahu Akbar kabira. Jangan vonis awamu Muhammadiyah kok kabira. Nggak hafal apa Allahumma baik. Tapi kalau di Muhammadiyah memang ada penekanan sebagai bentuk apa, Bu? Loyalitas dan juga apa? Pengembangan intelektual. Ya apa? Harus hafal Allahumma baik gitu. Oke. Ini contoh apa? Sunnah takliyah. Contoh yang lain nih. Hukum makan biawak itu apa, Bu? Biawak itu Bu jujur.
Nyabik. Boleh atau enggak? Warung nyabik siki akeh itu. Boleh atau enggak? Anak-anak muda itu suka ngeledak nyabik. Boleh atau enggak? Tapi gak Boleh atau enggak? Kira-kira kalau jenengan dikasih makan nyabik itu mau atau enggak? Enggak perlu ya. Ada sebuah hadis ya yang bercerita tentang sunnah takririyah. Di kalangan sahabat di sebagian kampung itu ada yang terbiasa makan dzop. Nah, makan apa? Dzop. Ngangel ya coba apa Bu? Dzop. Dzop itu kalau Kiai Jawa dulu itu menerjemahkan biawak atau nyabik. Atau ini kadal padang pasir. Tapi kadal padang pasir tidak makannya hanya rumput Bu. Kalau nyabik makan apa? Macam-macam ayam juga Bu ya. Omnivora, pemakan segalanya. Pemakan segalanya ya. Dan ketika Nabi disuguhi dzop itu oleh sahabat, maka Nabi tidak makan. Nabi bilang innahu laisa bi ardi qaumi, dzop ini tidak biasa dikonsumsi di kampungku. Tapi Nabi apa? Membiarkan para sahabat makan dzop. Menunjukkan apa? Boleh berarti. Boleh. Tapi dzop itu tidak sama dengan nyabik atau biawak itu. Kalau nyabik kan tadi makannya segala apapun dimakannya. Omnivora. Tapi kalau dzop hanya herbivora gitu. Hanya makan rumput-rumputan, tumbuhan gitu. Sehingga tidak sama. Dan dzop itu satu hewan punya dua kelamin Bu. Ya laki-laki dan perempuan. Jantan laki-laki jantan dan betina Bu, laki-laki perempuan. Kan nggak apa-apa toh. Itu contoh sunnah apa? Takririyah. Berarti sunnah itu ada 3 ya. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah, kemudian sekarang sunnah yang dipakai di Muhammadiyah itu sunnah apa? Maksudnya sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum, disebut sunnah makbulah. Makbulah itu yang bisa dipakai atau diterima sebagai sumber hukum. Ini penting Bu, kalau jenengan ditanya sunnah di Muhammadiyah apa ya? Sunnah makbulah. Mencakup 2 hadis, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis apa? Sahih dan hasan gitu. Kalau dhaif bisa dipakai atau enggak? Tidak. Kalau maudhu mau atau enggak? Enggak gitu. Maudhu itu palsu gitu. Sehingga enggak boleh dipakai untuk menetapkan apa? Agama, gitu, hukum agama. Dulu karena definisi agama kita itu menggunakan sunnah sahihah. Sunnah apa? Sahihah dipahami oleh sebagian ulama Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih Jawa Barat, bahwasanya di Muhammadiyah itu sumbernya hanya sunnah sahihah atau hadis yang sahih. Kalau hadis hasan nggak boleh, sehingga memunculkan tentang hukum, memunculkan masalah tentang hukum apa? Sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha itu yang membedakan dengan sholat 2 rakaat yang lainnya, kayak sholat subuh, sholat apa? Jumat, sholat duha 2 rakaat itu apa yang membedakan? Takbir. Itu disebut takbir apa? Apa ya? Zawaid. Ziyadah jamaknya apa? Zawaid. Takbir tambahan. Ada berapa? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Ternyata hadisnya itu dhaif. Tidak apa? Sahih, tapi dhaif tambah dhaif berarti riwayatnya banyak. Kalau riwayatnya banyak saling menguatkan atau enggak? Kalau jenengan dhaif itu lemah Bu, tambah yang satu dhaif lagi, tambah satu yang dhaif lagi. Lalu enggak? Enggak malah kuat atau enggak? Ya malah kuat. Itu disebut dalam hadis disebut hasan li
li ghairihi. Mudah pinter awak saiki. Koncone. Sander aku. Gitu ya. Tunggal bulan dari. Berarti disebut apa? Hasan Ligori. li ghairihi. Hasan itu boleh dipakai, tapi Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu menolak karena dalam rumusan agama kita redaksinya atau lafadznya apa? As-sunnah Sohihah. sahih, berarti hanya hadis Sohih. sahih. Tapi konsekuensinya Bu, kalau misalnya ini jadi fatwa atau putusan Muhammadiyah, jadi kan sholat id nggak pakai takbir jawaid, merasakan sholat id atau enggak? Hah? Kayak salah subuh. Kayak sholat subuh kerinan ya. Atau sholat duha tapi pakai Khutbah. khutbah. Sehingga maksud sunnah sahihah itu maksudnya sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum, maksudnya makbulah. Sehingga hadis hasan di Muhammadiyah juga dipakai. Yang tidak dipakai hadis Doif. dhaif, apalagi maudhu itu palsu gitu. Tidak bisa dijadikan Hujah. hujah untuk menentukan sebuah hukum gitu. Itu munculnya perdebatan tentang makna sunnah tadi. Berarti kalau di Muhammadiyah istilahnya sunnah makbulah. Itu jenengan ingatnya sunnah makbulah. Dan sehingga dalam definisi agama di HPT kita itu berbicara sumber agama itu dua, Al-Quran, As-sunnah. Sunnah. Tapi Muhammadiyah juga menerima metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh ulama, misalnya pakai ijma, pakai qiyas, pakai apa, masalah mursalah, pakai sadu dari'ah, pakai apa, urf. Kenal atau enggak? Ya pokoknya dengerin dulu, enggak kenal segala pun. Lagi. Yang penting kan dengar aja gitu. Yang penting apa? Mendengarkan. Lagi kerungu. Kenapa kok Muhammadiyah ketika bicara agama itu bicara tentang sumbernya? Karena penting ketika kita bicara sesuatu ini agama, sumbernya harus apa? Jelas. Sumbernya harus Quran dan Sunnah. Karena di masyarakat ada beberapa praktik ibadah ketika dicari dalilnya tidak ketemu. Contohnya ini bukan menyinggung yang lainnya, tapi kita intern di Muhammadiyah. Sekarang kita masih bulan Enggak tahu. Sudah Rabiul ganti? Akhir loh. Rabiul Akhir ya. Sebelumnya bulan 2, 3, 4. Rabiul Awal, terus sebelumnya Sofar. Rabu yang terakhir dari bulan Sofar. Rabu Kasar. Rabu Kasar. Ada amalan apa Bu? Bopo wae. Jenengan sholat apa Bu? Atau enggak sholat? Ada sholat Rabu Kasar. Sholat apa Rabu Kasar? Sholat tolak Balak. karena dianggap Rabu Kasar itu semua musibah yang dibagikan sepanjang tahun itu diturunkan di Rabu Bekasan. Wakasan. Ada sholat 4 rakaat, dikaji nggak ada Dalil. dalilnya. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah tidak mengamalkan karena tidak ditemukan di sunnah makbulah atau sahih atau makbulah. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya Bu, isi agama. Tadi kan sumber agama apa? Al-Quran dan sunnah makbulah. Isi agama itu apa? 3. Yang pertama, minal awamir, perintah-perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu apa? Perintah. Yang kedua, nawahi, larangan-larangan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Kalau zina boleh atau enggak? Ya boleh. Atau yang enggak boleh hanya mendekati saja. Zina ya jelas nggak boleh karena tidak mungkin terjadi zina tanpa didekati dulu kan, didekati dulu Bu ya. Nah, baru mulai itu. Kemudian wala ta'kulu riba, janganlah engkau makan riba. Ini berarti larangan. Tapi juga ada irsyadat. Irsyadat itu apa? Petunjuk-petunjuk. Maksudnya agama meskipun dalam Quran dan hadis itu tidak bicara hukum, Bu. Maksudnya kalau hukum itu ya if'al, lakukan, la taf'al, jangan lakukan. Tapi juga ada guidance, petunjuk bagaimana kita mengambil inspirasi dari Quran dan Sunnah. Misalnya ketika Allah bicara menjelaskan tentang penciptaan Adam, itu kan ada dialog antara Allah dengan
malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Khalifah. Oh, kok semakin keren terus ini. Itu kan seakan-akan ada dialog antara Allah dengan malaikat. Intinya Allah ingin mengajarkan tentang apa konsep musyawarah. Padahal Allah itu punya otoritas mutlak kan, yaf'alu ma yurid. Mau melakukan sesuatu tidak butuh masukan orang lain. Tapi kenapa kok Allah sendiri mengajarkan bermusyawarah? Berarti agama ada irsyad, ada apa? Petunjuk. Ketika kita memahami agama jangan hanya dipahami ini perintah, ini larangan. Tapi Muhammadiyah memahami ada petunjuk di situ. Yang petunjuk ini bisa kita jadikan inspirasi dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia. Dan ketika itu sekali yang dimuliakan Allah, perintah dan larangan dan petunjuk itu ada yang sifatnya thawabit. Ini penting ya, jangan meskipun baru dengar nggak apa-apa. Sekali-kali ngajinya berat gitu, biar pulang pusing gitu. Kalau nggak pusing kan enak terus ngaji. Pusing tapi ada ilmunya ya, bukan pusing tidak ada ilmunya ya. Thawabit, suatu ajaran yang statis, tidak boleh berkembang. Dari zaman Nabi sampai sekarang tidak boleh dirubah. Itu namanya apa? Thawabit. Namanya apa? Thawabit. Nah, biar lidahnya juga apa? Tak. Orang tak. Thawabit ya. Kemudian yang kedua mutaghayyirat, sesuatu ajaran yang dinamis, boleh berkembang sesuai dengan zamannya. Yang thawabit, yang tetap statis tidak boleh berubah, itu apa? Aqaid. Aqaid itu akidah. Rukun iman 6 itu Bu, boleh dikaji ulang atau enggak Bu? Enggak. Iman kepada qadar itu boleh dikaji ulang Bu. Percaya pada takdir itu baik atau enggak? Baik atau enggak Bu? Tapi kadang dijadikan alasan ya Bu. Ada orang yang ditakdir miskin itu. Takdir apa Bu? Miskin. Enggak pandai gitu ya, pasrah itu wis ngene iki wong teko kok sakmene. Teko sakmene. Akhirnya enggak berkembang gitu. Apakah percaya pada takdir ini bisa mengakibatkan umat Islam tidak maju-maju? Kita tidak kaya, kita masih bodoh terus karena apa? Pasrah pada takdir. Boleh nggak dikaji ulang? Boleh nggak? Tidak boleh. Meskipun dulu ada Profesor Harun Nasution ya, itu penggagas keilmuan di IAIN, sekarang jadi UIN itu, menyoal tentang apa? Takdir. Kenapa umat Islam tidak maju-maju, selalu menjadi objek, tidak pernah menjadi apa Bu? Subjek. Produk kita ini semuanya made in China Bu. Tidak ada yang konsumen. Karena apa? Percaya pada takdir. Tapi itu sebenarnya nggak betul gitu. Karena tentu kita percaya takdir, tapi ada potensi untuk apa? Berusaha. Itulah yang disebut apa? Ikhtiar gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha secara maksimal, tawakal. Ya, berarti tawakal terus baru itu takdir. Takdir itu kalau sudah mentok Bu. Kalau jenengan misalnya masih bodoh itu, terus aku ditakdir pintu, nggak boleh karena belum belajar gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena ini masalah akidah. Berarti akidah kita harus sama dengan akidahnya Nabi para sahabat. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, kasih tahu saya tentang apa? Iman. Jawabannya apa Bu? Al imanu antu minabillahi, terus apa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina, diulangi lagi. Menunjukkan apa? Takdir ini penting. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini pondasi agama yang tidak boleh berubah meskipun kita hidup di zaman modern. Yang kedua, yang thawabit.
itu ibadah makhdoh. Ibadah apa? Makhdoh. Kalau Muhammadiyah membagi ya, ibadah itu ada makhdoh, ada ghairu makhdoh. Yang makhdoh apa? Sholat. Ibadah yang kaifiyah, tata caranya sudah ditentukan. Sudah apa? Ditentukan. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu boleh berubah, Bu? Boleh. Boleh dikaji ulang atau enggak? Oh, sholat duhur sekarang 2 rakaat saja. Kenapa? Perkembangan zaman, karena manusia semakin zaman modern semakin sibuk gitu. Itu waktunya kerja gitu. Sholat subuhnya yang 4 rakaat boleh atau enggak? Enggak boleh, karena itu sholat. Kemudian kalau zakat boleh dikaji ulang, Bu? Ibadah makhdoh atau enggak? Nah, kalau zakat itu meskipun ibadah makhdoh tapi makkulatun makna, bisa dirasionalitas kan apa? Intinya yaitu ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Makanya muncul ijtihad di Muhammadiyah, ada zakat profesi. Zakat profesi itu ada atau enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada zakat pertanian macam-macam ya, perdagangan. Pertanian itu kalau petani itu hasil panennya dapat berapa? 5 wasak atau 7 kintal setengah. Itu kena kadar zakat berapa? Berapa, Bu? 5 atau 10%. Kalau airnya beli 5%. Kalau tidak sawahnya tak ada hujan 10%. Padahal hasil panennya cuma berapa? 7 kintal setengah. Itu kalau diuangkan berapa ini? Harga gabah berapa sekarang? 7.000. Awas, Bu. Ya, misalnya 10.000. Kalau 10.000 sudah berapa? 7,5 juta. Kena kadar zakat 5 atau 10%. Kalau misalnya itu kalau tiap panen. Kalau sekarang profesi di zaman modern itu banyak, Bu. PNS, DPR, apalagi dokter itu. Dokter itu cuma apa, Bu? Cuma jenengan datang dipegang itu dapat uang. Sehari prakteknya dapat berapa itu? Nggak hitungi. Kalau jenengan 1 bulan dapat berapa itu? Kira-kira dokter itu wajib zakat atau enggak, Bu? Mesti ini kok zio. Nah, sehingga ada kajian ulang tentang apa? Zakat profesi. Sehingga kalau penghasilan itu dalam 1 tahunnya senilai 85 gram emas murni, kena zakat 2,5%. Sehingga zakat itu tidak hanya dibebankan pada petani penghasilannya gak jelas itu, tapi diuber zakat itu tani. Kenapa kok demikian? Karena zakat itu apa? Ibadah yang dimensinya sosial, bisa dikaji ulang. Kemudian puasa sekarang. Puasa boleh dikaji ulang atau enggak, Bu? Nak jenengan puasa itu masih semangat kerja atau semakin malas, Bu? Olah lembok ya. Berarti kajian atau riset sekarang puasa itu menjadikan etos kerja seorang muslim itu menurun. Puasa menjadikan manusia tidak produktif, sehingga waktu puasa perlu untuk dikaji ulang. Setuju atau enggak, Bu? Waktu puasa kapan dimulai? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena puasa menjadikan manusia tidak produktif, perlu untuk pengkajian ulang terhadap waktu puasa. Waktu puasa dirubah jadi terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga jenengan apa? Bisa puasa sambil tidur, bangun langsung buka, siang bisa kerja. Betul atau enggak? Salah. Itu enggak boleh, karena waktu puasa itu sudah dijelaskan Al-Quran. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus apa? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Quran menjelaskan waktu puasa itu ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.
tidak boleh dikaji Ulang. ulang. Sekarang haji boleh dikaji ulang atau enggak? Biaya haji sekarang berapa Bu? Kelas 9. 56. Jadi kan update Bu, saya juga nggak tahu. Antri atau enggak? Antri. Mahal juga gitu. Wes mahal. Antri. Apakah boleh haji itu dikaji ulang sehingga kita haji tidak perlu di Mekah? Cukup di Surabaya. Di mana Bu? Surabaya. Surabaya. Atau PW. kemarin PW. kemarin di Indramayu itu ada Syekh siapa tuh, Syekh Kibo atau Syekh Syekh siapa? Syekh siapa Bu? Syekh Panji Gumilang itu. Lempar jumroh itu maksudnya infak Bu. Tapi di satu surat itu sama ngasih apa? Infak ke apa? Pondok As-Zaitun itu. Apakah boleh lempar jumrohnya ke Az-Zaitun, tidak lempar jumroh kemana? Ke jumroh Aqabah, jumroh wusta, terus ula, boleh atau enggak? Atau ula, wusta, Aqabah, tidak di Mina tapi di Indramayu, boleh atau enggak? Itu enggak boleh karena itu apa? Ibadah dia harus tawabit, harus statis, tidak boleh mengalami kajian ulang atau perubahan. Itu ya. Yang kedua, mutaghayyirat, ajaran yang sifatnya apa? Dinamis, berkembang sesuai dengan zaman. Ini secara umum dalam konteks muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu sebagaimana hadis Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau jenengan Bu, boleh nggak jenengan jadi kepala sekolah Bu? Boleh. Apakah harus guru laki-laki? Arijal lu ya? Oh, tidak Bu. Jenengan semangat juga. Direktur rumah sakit, boleh atau enggak? Boleh. Semangat boleh. Persamaan gender ya? Persamaan gender. Persamaan gender. Tapi di zaman Nabi ada tuh enggak kepala sekolah perempuan? Mau itu rumahnya. Nabi bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrohum apa? Imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita. Berarti kalau PRM menyerahkan kepala sekolah ibu-ibu apa? Beruntung atau enggak? Gak beruntung berarti. Gak sido nek aku. Di zaman Nabi semacam itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi wanita itu dari status sosial itu apa Bu? Belum mendapatkan tempat. Kanca wingking. Jenengan semuni loh. Misalnya Umar bin Khattab punya anak perempuan yang dilakukan apa Bu? Dikubur hidup itu. Wa idal mau'udatu apa? Su'ilat bi ayyi dzambin apa? Kutilat itu yang disebut wa'dul banat, penguburan hidup-hidup wanita. Sehingga di zaman Nabi wanita itu tidak memiliki status apa? Sosial. Secara sosiologis tidak bisa diterima sebagai pemimpin. Tapi yang dilakukan Nabi mencerdaskan istrinya. Siapa Bu? Aisyah. Ini Aisyah ini. Istri Nabi yang paling apa? Banyak meriwayatkan apa? Hadis. Muridnya itu Bu, laki-laki Bu. Misalnya kalau saya hidup di zaman itu pasti saya tanya pada Aisyah. Yang ngaji di sini Aisyah, yang laki-laki pada dengarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi itu mencoba mengangkat derajat status wanita. Di zaman modern, wanita itu dari segi pendidikan setara atau enggak Bu dengan laki-laki? Setara, maju. Wah maju, waduh. Kalah mana? Secara pengalaman hidup, jenengan masih kalah dengan laki-laki itu setara. Tenang loh kali. Nah sehingga di Muhammadiyah itu diperbolehkan wanita menjadi pemimpin publik, itu diperbolehkan karena melihat ini termasuk muamalat duniawiyah, bukan konteks ibadah atau akidah. Contoh berikutnya Bu, dalam tata kenegaraan atau yang disebut al-umur as-siyasiyah. Kita sekarang hidup di negara apa? Pancasila,
demokrasi. Kira-kira di zaman Nabi sistem pemerintahnya juga demokrasi pakai Pancasila gitu. Terus sahabat kalau waktu pilihan umum juga ikut nyoblos gitu. Kalau memilih seorang pemimpin nyoblos diusung oleh partai gitu. Ada atau enggak, Bu? Enggak ada. Tapi kita sekarang hidup di negara demokrasi Pancasila yang tidak ada di zaman Nabi. Benar atau enggak ya? Benar atau enggak, Bu? Nah, sehingga dalam kajian Muhammadiyah ini penting, Bu. Muhammadiyah itu mengeluarkan ijtihad politik menganggap atau memandang bahwasanya NKRI itu Darul Ahdi wasyahadah. Darul Ahdi itu apa? Negara perjanjian. Ada perjanjian antara founding fathers, bapak pendiri negara ini, yang termasuk tokoh Muhammadiyah, Bu. Siapa, Bu? Yang termasuk ikut dalam merumuskan Pancasila. Siapa, Bu? Sopo gue? Ki Bagus Haji Kusumo. Itu penting, itu tokoh Muhammadiyah itu. Dan yang merelakan 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluknya, itu yang merelakan siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Tokoh Islam yang lain itu sudah pulang kampung semuanya, Bu. Tinggal Ki Bagus Hadi Kusumo. Sehingga kalau negara kita sekarang Pancasila itu dia besar itu kontribusi Muhammadiyah. Sehingga berikutnya lahir rumusan apa tadi? Darul Ahdi wasyahadah. Syahadah itu apa? Pembuktikan bahwasanya kalau kita sudah ada di NKRI ya harus dibuktikan sebagai bentuk apa, Bu? Mengisi kemerdekaan. Sehingga dakwah Muhammadiyah itu paling tidak di 3 bidang ini. Yang pertama apa? Feeding. Memberikan apa? Feeding. Santunan fakir miskin yatim. Muncul apa? Panti asuhan. Schooling dalam dunia apa? Pendidikan. Bayi Ahmad Dahlan ketika itu sudah berhasil apa? Mensinkronkan antara pendidikan Belanda dengan pendidikan apa? Pesantren atau Islam. Kemudian sekolah Muhammadiyah sekarang apa? Sudah berkembang. Universitas Muhammadiyah sudah sampai Malaysia. Sekolah Muhammadiyah sudah kemarin di mana? Australia. Yang ketiga, healing, yaitu apa? Mengurusi orang yang sakit. PKU Muhammadiyah sudah ada. Ini artinya apa? Muhammadiyah mengisi kemerdekaan bangsa kita karena memandang bahwa NKRI apa? Darul Ahdi wasyahadah. Ya, itu isi agama. Tadi ada apa tadi? Perintah, larangan, irsyad. Nah, sekarang tujuan orang beragama apa? Tujuannya apa, Bu? Jenengan beragama ini tujuannya apa? Apa, Bu? Bahagia dunia dan akhirat. Seimbang, Bu, ya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jangan sampai apa? Senang di dunia tapi di akhirat enggak bahagia, atau bahagianya di akhirat, di dunia sengsara. Suka enggak, Bu? Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di dunia ya ingin baik gitu. Tapi senang tidak harus kaya, Bu, ya. Karena banyak orang menganggap kalau dapat dunia itu yang kaya gitu. Tapi jangan sampai kalau ditakdir miskin terus kedunyan, Bu. Wis dijak kumpulan Aisyah gak gelem. Kenapa? Sibuk mergawe. Jak ngaji juga gelem mergawe terus. Rino wengi tapi gak sugih. Sugih kira-kira ning dunya oleh, teng akhirat oleh napa mboten? Padha gak oleh ini kan. Karena apa? Tadi sibuk dalam kehidupan apa? Dunia. Nggak ada waktu untuk mengikuti kajian, tidak ada waktu untuk memperdalam agama. Sehingga di Muhammadiyah tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga dalam rumusan agama kita, tujuan agama itu apa? Lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba
dalam konteks keduniaan dan konteks apa? Keakhiratan. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu tujuan apa? Agama. Yang terakhir ini katanya waktu ini wis mau habis dengan wis gak konsentrasi lagi. Biar saya cepat-cepat akhiri gitu. Kabutan. Ditutup wudhi'at li tausi'ah wa taisir la lil haraj wa taksir. Ini syariat itu dibuat untuk mempermudah dan memperluas, tidak mempersulit atau mempersempit. Jadi kalau kita menjalankan agama itu apa? Mudah, luas, tidak sempit, terus tidak apa? Tidak sulit. Bisa dimana itu enggak? Luas, arti lawan luas apa? Sempit. Mudah, lawannya sulit. Orang beragama mudah, Bu. Memang mudah. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Terus Nabi juga bersabda apa? Yassiru wa la tu'assiru. Suruh mempermudah, jangan mempersulit. Basyiru wa la tunafiru. Nah ini penting dakwah Muhammadiyah nih. Suruh menggembirakan, jangan apa? Mengusir. Ini kalau kita dakwah ini semakin gembira kayak ana sing diseneni Bu. Budal ngaji yo semangat kabeh kan seneng Bu. Tapi ketika kumpul malah cekcok itu kan kadang gak menggembirakan. Ngaji ya nek jaminane kan berarti menggembirakan. Mesur ngaji lesu menisan. Artinya dakwah Muhammadiyah itu harus apa? Islam yang menggembirakan, tapi juga Islam yang berkemajuan. Nah, jangan sampai hanya menggembirakan terus tapi tidak pernah berkemajuan. Makanya pesannya Bayi Ahmad Dahlan ini penting Bu. Dan sudah saya cek di data-data Muhammadiyah, memang awalnya ditujukan pada murid-murid Bayi Ahmad Dahlan yang wanita. Jadi yo awakmu kiai sing kemajuan. Jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Itu ditujukan pada murid-muridnya Bayi Ahmad Dahlan yang wanita. Kenapa demikian? Karena wanita itu menjadi aset yang penting bagi Bayi Ahmad Dahlan dalam kelanjutan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah sekarang mengusung jargon Islam yang berkemajuan. Tapi Islam yang berkemajuan itu harus menggembirakan dulu. Tapi kalau menggembirakan terus tidak ada isinya, ya tidak menjadi berkemajuan. Sehingga semua syariat itu mudah. Kalau kita kewajiban puasa tadi, kebetulan jenengan sakit di bulan Ramadan, wajib puasa atau enggak? Tidak, boleh berbuka tapi diqodoi di bulan yang lain. Nah, sakitnya gimana? Nak ngeluh berbuka atau enggak Bu? Ngeluh berbuka Bu? Sakit gatal, boleh puasa atau enggak? Terus apa? Sakit gigi, sakit penuh, sakit hati boleh tidak berpuasa? Maksudnya sakit yang sehingga ketika dilakukan apa? Menjadikan puasa itu sukar atau sulit. Misalnya jenengan kena diabetes dalam stadium tertentu kan kadang nggak kuat puasa, itu boleh tidak berpuasa itu. Kalau memang tidak bisa berpuasa ya berarti fidyah. Tapi kalau memang waktu puasa saja yang drop, setelah itu normal kembali ya ini prinsip kemudahan dalam beragama. Kalau jenengan safar, orang bepergian itu menyenangkan atau menyusahkan Bu? Oh, kalau jenengan sekarang menyenangkan dulu.
Tapi di hadis Nabi Bu, dulu itu Nabi bersabda apa? As-safaru qit'atun minal adab. Orang bepergian itu setengah dari siksaan Bu. Kenapa? Kalau orang bepergian itu fasilitas kurang Bu. Fasilitas apa? Kurang. Mau makan juga susah, mau cari air juga susah. Dan memang di zaman Nabi bepergiannya apa? Pakai unta. Tapi kalau sekarang betul jenengan zaman sudah maju, karena bepergian itu fasilitasnya sudah lengkap itu. Nah, ya kalau travel itu mau lapar ya sudah ada apa? Restoran, nanti macam-macam Bu. Tidur ya di hotel itu. Itu kalau bepergian di zaman sekarang. Nah kalau dulu Bu, makanya muncul nanti pertanyaan, kebetulan jenengan buka, Nabi membolehkan orang yang musafir untuk tidak berpuasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu kata Al-Qur'an. Sakit sama bepergian boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena mengalami kesukaran. Nah kalau jenengan tadi bepergian sekarang menyenangkan, ke Surabaya nggak capek Bu, kira-kira wajib puasa atau enggak? Nggak, kalau berbuka boleh atau enggak? Boleh gitu, boleh ya. Itu jadi semua syariat itu intinya apa? Membawa kemudahan. Tidak ada syariat yang susah untuk melaksanakan. Nah, sehingga tadi dakwah Muhammadiyah juga harus memudahkan, menggembirakan, tidak mempersulit atau malah bikin lari yang gabung di Muhammadiyah. Mungkin sekian kajian saya. Kesimpulannya tadi, pengertian agama Pak, agama itu sumber ajarannya Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Maksud Sunnah Maqbulah itu hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif dan maudhu tidak boleh dipakai. Isi agama itu 3: perintah, larangan, dan petunjuk. Perintah, larangan, dan petunjuk ini ada yang bersifat statis yang disebut thawabit, tidak boleh berubah, yaitu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah maqdhah. Yang kedua mutaghayyirah, bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Misalnya Muhammadiyah pakai hisab, tidak pakai ru'yah, padahal Nabi tidak pernah pakai hisab. Nabi kalau puasa selalu pakai apa? Nabi kalau puasa selalu pakai ru'yah, tidak pernah pakai apa? Hisab. Tapi kalau orang Muhammadiyah pakai hisab, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, karena dianggap hadis yang bicara tentang ru'yah itu bisa dipahami rasionalitasnya. Karena apa? Para sahabat ketika itu buta huruf, mayoritas kan buta huruf. Nahnu ummatul ummiyah, kita bangsa yang ummi, la naktubu wa la nahsub, tidak bisa menulis dan menghitung. Sehingga apa? Menggunakan ru'yah. Tapi kalau konteks sekarang hisab. Ini contoh modernitas Muhammadiyah. Contoh apa modernitas Muhammadiyah? Karena yang dipahami oleh Muhammadiyah yang thawabit, yang statis itu puasanya Bu. Tapi penentuan awal bulan itu ijtihad, boleh berubah ya. Itu yang apa tadi mutawayyirat ya, yang bisa berubah sesuai dengan konteks zaman. Kemudian tujuan agama merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus inti syariat semua ajaran Islam mempermudah, tidak mempersulit, memperluas dan tidak mempersempit. Itu yang disebut paham agama Muhammadiyah. Pun nggih. Saking kula cekap, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.